ini tanda tangan Pak Kades ya. Kemudian ada ini yang kita simbolik kasihkan pada beliau. Udah itu aja sih. Gak apa-apa sekretarisnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas itu digeser mas itu biar bisa acara selanjutnya yang itu Indonesia Raya akan dipandu oleh Saudari Fatimah Syahada. itu bisa langsung digeser aja. Oke, oh gitu. Se. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah ku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Taruhlah jiwanya, taruhlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Acara selanjutnya yang disambutkan sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sesuatu disampaikan oleh Bapak Ayudia DPRD. Pada Bapak Ayudia DPRD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat beliau Kepala Desa Bulung Cangkring, beliau Bapak Sulakim, yang terhormat Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu serta jabatannya. Semoga kita semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang tidak ketinggalan pula adik-adik mahasiswa dari UIN Sunan Kudus yang kali ini mengabdikan diri untuk masyarakat desa Bulung Cangkring, belajar mengenal masyarakat sekitar, kemudian belajar banyak hal selama 1 bulan di sini, insya Allah seperti ini.
Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, bahwa KKN ini merupakan salah satu dari tridharma pendidikan tinggi di seluruh universitas yang ada di dunia. Satu di antaranya adalah pengabdian kepada masyarakat atau PKN. Berikutnya adalah pengajaran atau pendidikan yang sudah didapatkan di bangku kelas. Kemudian yang ketiga adalah penelitian. Tiga aspek ini merupakan aspek yang mendasar dalam sebuah universitas. Maka Bapak Ibu semuanya, PKN di antara tiga aspek itu menjadi bekal utama mahasiswa dalam proses kedepannya. Hari ini mereka mahasiswa kelak mungkin akan menjadi seorang pemimpin di antara kita semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, bahwa dalam KKN kali ini, ya, mohon dimatikan Pak. Saya mendapatkan amanah dari rektor kami, Bapak Profesor Dr. Abdurrahman Kasdi, LC MSI. Salam untuk seluruh warga Desa Gunung Cangkring, karena beliau sendiri tidak bisa hadir kali ini, mewakilkan saya sebagai BPL, dosen pembimbing lapangan yang ada di sini. Kebetulan saya adalah asli Gunung Cangkring, asli pakai shop ya, asli. Alhamdulillah. Saya dari sekolah samping sini, SDN 5 Gunung Cangkring, kemudian di PBS selama 6 tahun, Madrasah Sanawiyah serta Aliyah, serta S1 di Al-Azhar University Kairo, Mesir. Kedua S2 adalah di UIN Wali Songo Semarang. Alhamdulillah ini sedang mau menyelesaikan S3 saya di UIN Sunan Kudus. Bapak Ibu semuanya, bahwa tujuan KKN kali ini adalah sebagai pengabdian kepada masyarakat. Kemudian mereka juga akan menimba ilmu dari jenengan semuanya. Bagaimanakah konsep suri toladan yang baik, mengenal akhlakul karimah dari Bapak Ibu semuanya, mengenal tepo seliro, sopan santun, belas kasih satu sama lain, di mana mereka hanya mengenal materi-materi itu sebagai konsep saja, namun aplikasinya belum pernah mereka dapatkan. Karena itulah saya harapkan dari KKN ini teman-teman semuanya akan terbekali diri. Kemudian dalam program KKN Bapak Ibu semuanya, kami ada 5 program sampai 6 program besar sebenarnya. Pertama adalah program keagamaan. Mereka adalah akan menjadi pelatih dalam baca tulis Al-Quran, baik itu di madrasah, baik itu di masjid, TPQ terdekat dan lain sebagainya. Kami alhamdulillah dari berbagai prodi Bapak Ibu. Ada yang dari Usuluddin, ada yang dari FEBI, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, ada yang dari tarbiyah, seorang pendidik, calon-calon pendidik, guru-guru SMA, SMP, SD, MI dan lain sebagainya. Dan juga ada yang dari syariat, ada yang dari dakwah, Fakultas Dakwah Islamiyah. Sehingga kami tidak satu fakultas. Genre yang kami usung adalah keragaman, moderasi beragama. Meskipun saya kira tidak ada kasus sama sekali di Desa Gunung Cangkring ini tentang moderasi beragama. Artinya rukun, santun, alhamdulillah satu sama lain saling menghargai. Kita juga di Desa Gunung Cangkring ini ada semuanya, kita mempunyai gereja. Betul nggak Bapak Ibu nggak? Kita ada gereja, dan dari dulu sampai sekarang tidak ada crash, tidak ada kasus sama sekali. Kemudian berikutnya adalah bagaimana tata cara anak-anak dalam sholat, beribadah, nanti insya Allah juga akan dipandu sama adik-adik semuanya. Kemudian pembinaan remaja masjid itu adalah dalam program kerja keagamaan. Untuk program pendidikan
Mereka akan kami terjunkan ke berbagai sekolah yang ada di Desa Mulun Cangkring ini, khususnya bagaimana mengenal literasi, numerasi, agama, kelas bimbingan gratis ya. Kalau malam misalkan Bapak Ibu yang sekitar mempunyai putra ataupun putri, silahkan bisa dititipkan untuk dikursuskan ya, malam hari pada maghrib sampai isya mungkin bisa belajar bersama kakak-kakak mahasiswa yang ada di posko. Poskonya dekat ya, dekat, poskonya dekat, mungkin Bapak Ibu langsung bisa ke posko tersebut. Di samping lapangan. Di samping lapangan bola untuk Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah tentang kesehatan, bagaimana mereka akan kami terjunkan di dalam sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat serta penanggulangan stunting. Meskipun saya kira di Desa Mulun Cangkring ini tidak ada anak-anak yang stunting, kurus-kurus gitu. Apalagi sekarang sudah ada makan gratis dari Pak Presiden, semoga ini tidak akan ada lagi. Kemudian berikutnya adalah program pemberdayaan ekonomi dan UMKM. Kebetulan kami ada yang dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Insya Allah mereka juga akan mengenalkan bagaimana digitalisasi marketing, bagaimana mempromosikan produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Mulun Cangkring khususnya di media sosial. Karena sekarang Bapak Ibu semuanya kita lihat pasar-pasar sepi, tapi pasar online Masya Allah ramainya luar biasa. Sekali kita scroll-scroll ada barang murah langsung kita ya check out deh, beberapa hari kemudian langsung datang, dan itu mengalahkan pasar tradisional sekarang. Ini satu di antara kenapa digitalisasi ini sangat penting sekali, sehingga produk-produk tersebut kalau misalkan nanti dipasarkan secara online, saya kira menembus pasaran bukan hanya nasional tapi juga internasional. Berikutnya juga mereka akan kami terjunkan dalam pendampingan produk halal dan sertifikat halal. Kebetulan UIN Sunan Kudus ini Bapak Ibu semuanya bukan lagi IAIN Kudus. Dari bulan kemarin alhamdulillah SK dari Pak Presiden turun, sekarang sudah menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, bukan lagi IAIN Kudus. Kami dari mulai 80-an berdiri, waktu itu adalah IAIN cabang Kudus yang dari Yogyakarta, kemudian berubah menjadi STAIN, tapi memang benar-benar STAIN Kudus, bukan cabang lagi. Tahun 90-an, kemudian 95 seperti itu juga, sampai 2005 menjadi IAIN Kudus. Alhamdulillah akreditasi terbaru ini pemerintah mengangkat kami menjadi UIN Sunan Kudus, dan sekarang sudah sangat-sangat besar dengan sekitar 15.000 mahasiswa. Ini patut kami syukuri. Tapi juga tantangan untuk para mahasiswa ke depan, karena ke depan tentunya kualifikasi dari pekerjaan itu lebih sulit daripada masa-masa kami dulu. Saya kira dengan pembekalan KKN ini kami harapkan adik-adik semuanya dapat mengambil berkah dari Bapak Ibu semuanya, sehingga nanti kalau memang ada lapangan pekerjaan, mungkin Bapak Ibu pengen mundut menantu misalkan, kok ayune menantu mbak awakmu duwe pacar tak durung? Nggih Bu, asli pundi? Pati Bu. Ayo wes tak jodohke ambek anak-anakku wae misalkan. Monggo silakan. Kalau memang mereka kerso nggih. Tapi jangan pacaran, adik-adik semuanya nggih. Baik. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, semoga berkah untuk kita semuanya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sedanten. Matur suwun atas kerawuhipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang kedua dari sekretaris desa penyampaian yang akan disampaikan oleh Bapak Fatur Rahman. Kepada Bapak Fatur Rahman kami bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Desa Gunung Jangkrik Bapak Solakin, yang kebetulan hari ini beliau sedang menghadiri rapat kerja wilayah bersama Bupati di Desa Kandang Mas Dawi. Jadi beliau izin hari ini tidak bisa ikut hadir di tengah-tengah kita. Juga kepada Bapak Sekretaris Desa, Bapak Fatkur Rahman, juga teman-teman Bapak Ibu perangkat desa, ada dari teman-teman Destana, ada dari Fatayat, Mbak Erina, Fatayat Muslimat, Fatayat yang jenong. Kemudian juga tidak lupa Mas Arif Riyadi, ini teman saya sekolah dulu waktu SD. Kira Mas, teman sekolah waktu SD, kelihatan tua sekali ya. Juga adik-adik teman-teman KKN dari UIN Sunan Kudus yang berbahagia, marilah pada siang hari ini kita mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa ikut hadir di acara penerjunan KKN UIN Sunan Kudus tahun 2025 dalam keadaan sehat. Kedua kalinya sholawat salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya dan diaku sebagai umatnya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, di sini kami mewakili dari pemerintah Desa Gunung Jangkrik mengucapkan selamat datang kepada teman-teman KKN UIN Sunan Kudus. Semoga dalam satu bulan ke depan teman-teman bisa ikut mewarnai di Desa Gunung Jangkrik sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Arif selaku DPL. Semoga nanti ilmu yang sudah teman-teman dapatkan di kampus bisa diaplikasikan untuk kemaslahatan warga Desa Gunung Jangkrik sehingga bisa memberikan manfaat dan dampak yang sangat baik untuk warga masyarakat Desa Gunung Jangkrik. Sebelumnya perkenankan kami ingin menyampaikan sedikit terkait profil Desa Gunung Jangkrik, yaitu yang pertama Desa Gunung Jangkrik ini ada di wilayah Kecamatan Sepulo, itu yang sebelah atas wilayah sebelah selatan itu sudah masuk Kabupaten Pati, sebelah barat Desa Sadar, sebelah utara Desa Sepulo, kemudian sebelah timur Desa Gunung Kulon. Di Gunung Jangkrik sendiri luas wilayah hampir 10.240 hektar kurang lebih, terdiri dari pemukiman dan pertanian. Dan untuk jenis pekerjaan dari warga Gunung Jangkrik ini mayoritas petani dan buruh, itu mayoritas. Kemudian untuk data terakhir Desa Gunung Jangkrik ini jumlah penduduknya 13.487. Jadi hampir 14.000 kurang sidik. Kemudian jumlah perangkat di desa kami ada 19 beserta Pak Kepala Desa
dan 1 orang admin dan 1 orang petugas kebersihan. Jadi ada 21 orang. Kebetulan hari ini yang hadir ini dari sebelah barat itu Bu Widi, itu selaku kaur keuangan, sing duwe duit Yono Popo Gonjali karo Bu Widi. Yang sebelahnya lagi itu Bu Dela, beliau staf dikasih pemerintahan. Kemudian sebelahnya lagi itu Mbak Rosa, admin. Kemudian yang pakai udung hijau itu Mbak Butia, dia kepala dusun Pecinan. Kemudian sebelahnya itu Bu Endang Sri Sugiarti, beliau kepala dusun Kalitoro Kidul. Sebelahnya lagi ada Pak Budiono, kasih kesejahteraan. Kemudian sebelahnya yang paling ujung timur ini Bapak Soeharto, beliau modin atau sing ngurus wong mati atau ngurusin nikah. Tadi disinggung Mas dosen, misalnya orang sing namanya mantu mungkin hampir ngomong karo Mbak Modin. Kemudian di belakang ada teman-teman Destana, ada Mas Heru, ada Mas Khairul Anas, beliau yang menangani terkait Destana atau Desa Tangga Bencana. Yang paling belakang yang pakai topi itu juga Pak Soeharto. Jadi nanti kalau nyebut Pak Harto itu ada 2, Soeharto Modin sama Soeharto Bayan, ada 2 ya. Kemudian yang ini yang tadi Ketua Fatayat Desa Belung Cangkring, Mbak Erina Estiani. Ya, aku nyelui biasanya Erina ST, lebih mudah. Selanjutnya Belung Cangkring memiliki 5 dukuk. Yang pertama dukuk Pecinan, kemudian dukuk Kalitoro Kidul, Kalitoro Lor dulu, kemudian Kalitoro Kidul, kemudian Mijen dan Karangrowo. Di sini ada 15 RW dan 59 RT. Terkait dengan UMKM, di sini ada produk unggulan yaitu Elbina. Mungkin teman-teman sudah searching terkait Elbina, itu olahan makanan dari labuh waloh, nek cara wong desa ngarani waloh, dari rabuh. Kemudian ada keripik pisang, keripik nangka dan sebagainya. Itu termasuk jadi produk unggulan di desa kami. Juga ada BUMDes Rembulung Sejahtera, kemudian ada pasar desa, pasar puri kita menamainya. Kemudian ada tempat pembuangan sampah, kita sudah punya TPS sendiri. Mungkin desa-desa lain masih dalam proses, tapi Belung Cangkring sudah punya TPS untuk pembuangan sampah khusus warga masyarakat Belung Cangkring. Dan ke depan kita nanti mengajukan TPS 3R, Reduce, Recycle. Jadi nanti mohon doanya dari teman-teman KKN, semoga nanti proposal kita di ACC disetujui oleh pemerintah pusat. Jadi Belung Cangkring sudah memiliki TPS 3R. Kemudian mungkin itu cukup, nanti mungkin teman-teman bisa koordinasi dengan kami terkait program-program yang nanti akan dijalankan selama KKN di desa kami. Jadi sekali lagi selamat datang, selamat mengabdi untuk masyarakat Desa Belung Cangkring. Dari kami mewakili pemerintah Desa Belung Cangkring, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wal afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Desa Belung Cangkring yang bisa datang, yang saya hormati Bapak Syarif, Bapak Rahmat dan juga Bapak Rahmat. Yang kami hormati Bapak TPL kami di Desa Belung Cangkring. Nah, saya mewakili dari teman-teman. Kami sangat bersyukur bisa disambut dengan hangat
Mohon izinnya Bapak, kami tinggal di sini untuk KKN sekitar tanggal 1 mulai tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus, Pak. Mohon izinkan kami untuk belajar di sini dan berbagi ilmu. Tentu saja untuk program-program kami tidak bisa berjalan lancar jika tanpa dukungan dan arahan dari jenengan-jenengan. Kami menyadari bahwa sebagai mahasiswa kami juga masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu saran dan kritik dari Bapak atau Ibu sangat berguna bagi kami untuk kedepannya. Kami mohon doa dan restu dan kerjasamanya dari Bapak-Bapak atau Ibu dari tokoh masyarakat bahwa KKN ini bisa dapat memberi manfaat kontribusi nyata bagi desa meskipun sedikit dan menjadi pengalaman untuk mahasiswa seperti kita agar dapat menjadi pengalaman untuk kedepannya. Akhir kata singkat saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya perkenalan dulu, izin memperkenalkan dulu, saya Muhammad Aris Saputra dari Akidah dan Filsafat Islam. Sedangkan di teman saya ada yang namanya Riba Al-Ma'arufus Sharifah dari IKT, bisa berdiri. Nah, ini dari ilmu Quran tafsir, Bapak. Jadi mungkin bisa untuk mengajar di TPQ sangat bisa. Dan juga ada Nur Amrina Zulfa dari PGMI. Bisa berdiri, Mbak Amrina. Nah, dari PGMI Bapak Ibu. Jadi bisa berkontribusi dalam bidang pendidikan, terutama di MI, SD ataupun yang lainnya. Terus ada Mbak Halimatus Sa'diyah dari Tadris IPA. Bisa berdiri? Nah, itu dari IPA itu. Pintar itu. Terus ada lagi dari Tadris Matematika, Mbak Fatimatus Sa'adah. Ada juga dari Mbak Ifah Maulida Alawiyah dari PAI, Mbak Septi Dewi Martani Tadris Bahasa Inggris, sangat lanjut bahasa Inggris itu. Terus Mbak Linda Nurul Amalia dari Tadris IPS. Ada juga Mbak Aprilia Laila Husna dari Ilmu Hadis. Mbak Siti Nur Hidayatul Rahmah dari Manajemen Dakwah, sangat Islami itu. Nah, Mas Lukman Hakim Al-Junaidi dari Bahasa Arab, paling pojok. Dan di hukum ada Mas Fajar Surya Saputra dari Hukum Keluarga Islam. Ada Mas Tri Setio Budi Utomo dari Komisi Penyiaran Islam. Ada Mbak Cahyani Akila Gadis Indarto dari Bimbingan Konseling Islam. Ada juga Mas Abdurrahman Qasim. Nah, ini satu-satunya dari VPI. Untuk memajukan UMKM bisa, insya Allah bisa. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya yakni penyerahan mahasiswa NMBU Sunan Kudus kepada Bapak Arif yang Akhir dan Bapak Fatur Rahman Ini ada juga. Proposal kegiatan. Minta ini lumpuh.
kepadanya kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pemaparan program kerja pada rekan-rekan yang tertulis kami persilakan. Pak dari doa Pak Mutin. Doa Pak Mutin. Ambil Bapak Mutin silakan berkenan. Ayo. Bapak Muti. Muti. Kami di sini Pak Mutin. memaparkan sedikit tentang program kerja yang akan kami selenggarakan di Desa Gunung Kecamatan Kedua ini untuk 1 bulan ke depan. Tadi program kerjanya sudah disampaikan oleh Pak Sekaligus saya. Langsung saja untuk perencanaan program kedua. Di sini ada kegiatan yang akan memberikan tes atau pendidikan kepada anak-anak desa Gunung ini yang bertempat di Wonosobo. Nanti kegiatannya akan dilakukan 1 minggu 3 kali di hari Senin sampai Rabu, atau mungkin bisa juga kita selingi Senin, Rabu, Jumat juga. Yang kedua ada mengajar ngaji. Mungkin dari kami nanti akan mengajar ngaji dan mengajarkan tajwid kepada anak-anak yang ada di desa yang belum sampai ini. Dan kegiatannya juga akan dilaksanakan di maghrib. Untuk harinya nanti kita menyusul. Yang ketiga ada juga mengajar di SD, membantu proses belajar mengajar yang ada di sekolah-sekolah belum sampai ini. Oke, selanjutnya selain program yang baru itu juga ada program-program yang akan kami laksanakan 1 bulan ke depannya. Yang pertama di semester. Oke, yang pertama ada program Dewa jadi ekonomi, di mana itu nanti menjadi ekonomi itu menjadi perusahaan yang akan kami kelola dan inovasi sesarnya pada BPKK dan sebagainya. Nah, itu tujuannya untuk melestarikan lingkungan. Untuk yang kedua ada sosialisasi dan pengenalan beberapa FOMC, di mana FOMC itu adalah kegiatan untuk di mana itu sasarnya juga ada di BPKK dan kita nanti menjadi sinergi bersama mahasiswa dari BPKK dalam pertanyaan di sini. Di sini kan rata-rata pertanyaan kita nanti bisa membuat FOMC untuk dari FOMC sendiri itu bisa dimanfaatkan untuk sebagai ada tidak baru seperti itu. Dan sisanya itu bisa dibuat seperti itu. Selanjutnya juga kita mengadakan sosialisasi perilaku hidup sehat kepada anak-anak. Mungkin nanti yang biasanya dari IPA atau bisa di SD kita mensosialisasikan perilaku hidup sehat itu yang bagaimana. Selanjutnya juga ada yang senam bersama. Ada yang dari PDI juga itu kan biasanya ada senam. Nah, kita bisa mengadakan senam setiap 1 minggu sekali setiap minggu. Biasanya kan di sini minggu olahraga ya. Nah, selanjutnya juga kita
tersebut. Dan juga kami berkolaborasi dengan Jakarta dan Moral Musim kerjasamanya juga. Selanjutnya juga ada sosialisasi, ada yang juga budaya UMKM. Nah, sudah disebutkan oleh orang-orang di bawahnya, kita ada dari Fakultas